Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahyar Nasrullah Dilian dengan NPM 2217051127 dari kelas C Prodi S1 Ilmu Komputer. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi minggu pertama dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nah, di kali ini di materinya ada 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu teori komputasi, yang kedua teori bahasa, dan yang ketiga yaitu teori otomata. Apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana yang disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah yang harus didefinisikan secara jelas. Teori komputasi juga adalah cabang ilmu komputer yang membahas bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan dalam model dengan menggunakan algoritma. Nah, selanjutnya di dalam bidang teori komputasi itu terbagi menjadi 3 cabang besar. Di antaranya adalah teori automata dan bahasa formal, yang kedua teori komputerbilitas, dan yang terakhir yaitu teori kompleksitas komputasional. Selanjutnya, apa itu teori bahasa? Teori bahasa tidak seperti dengan bahasa alami manusia. Bahasa komputer harus presisi baik bentuk dan artinya. Harus ditentukan tanpa ambiguitas sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Suatu program dan gagasan dasar dari suatu teori bahasa itu dimodelkan dengan suatu simbol yang mempresentasikan fungsi dari komputer digital. Lalu teori bahasa juga diartikan sebagai langkah-langkah algoritma dalam pemrosesan tata bahasa. Kemudian selanjutnya ada teori otomata. Nah, teori otomata ini secara garis besar adalah cabang ilmu yang mempelajari mesin abstrak yang disebut dengan otomatis yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Nah, teori otomata sendiri di dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Kemudian selanjutnya teori otomata juga terdiri dari sejumlah state. Sejumlah state atau keadaan dan kedudukan. Nah, lingkaran ini melambangkan state, yang dimana terdapat transisi antara state-state tersebut yang disimbolkan dengan berupa busur. Atau juga bisa disebut dengan simbol masukan atau inputan. Nah, yang di atas ini terdapat simbol inputan atau masukan yang disimbolkan dengan variabel A. Variabel A, D, A, U ini merupakan simbol dari inputan atau masukan. Nah, untuk yang lingkaran 2 yang di ujung ini merupakan final state atau keadaan terakhir dari state-state sebelumnya.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.